Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2135. Sarungnya dimulai dengan sangat ringan. Seringan bulu, tapi teksturnya sangat keras. Pada awalnya, Sui takut untuk secara tidak sengaja menghancurkan sarungnya yang sudah rusak parah. Tetapi ketika dia mengerahkan sedikit kekuatan, dia menemukan bahwa bahkan jika dia menembak dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menghancurkan sarungnya. Ini segera membangkitkan minat Sui. Benar saja, sarung sederhana ini menyembunyikan misteri besar. Setelah memikirkannya sebentar, Sui segera memisahkan sinar kesadaran ilahi dan meluncur ke sarungnya. Ledakan. Dalam keadaan trance, sepertinya tiba-tiba memasuki dunia kegelapan tanpa akhir. Saya tidak bisa melihat apa-apa, saya tidak bisa mengidentifikasi arah, dan saya hanya bisa merasakan aura yang luas, sunyi, dan sepi. Ketika Sui menggunakan kekuatan jiwa ilahinya dengan segenap kekuatannya dan terus menggali indera ilahinya ke kedalaman sarungnya, dia menemukan bahwa sepertinya ada dunia gelap tak berujung yang tersembunyi di dalam sarungnya. Pada akhirnya, ketika kekuatan jiwa Sui, yang cukup untuk membunuh dewa tingkat tinggi terkuat di alam ciptaan, mulai merasa lelah, dia tidak dapat menjelajahi batas-batas sarung ini. Sui tidak berdamai dan terus menjelajah. Dan dalam prosesnya, kekuatan jiwa ilahinya juga dengan cepat dikonsumsi. Saat kesadarannya semakin dalam, dia masih tidak bisa melihat pemandangan apapun, hanya kegelapan yang tak berujung, keheningan dan kesunyian yang tersisa. Tidak butuh waktu lama bagi Sui untuk mengeluarkan erangan teredam. Pada saat ini, kekuatan jiwanya berada di ambang kelelahan, dan wajahnya yang tampan menjadi pucat. Ini mengejutkan Sui. Tempat misterius macam apa yang tersembunyi di sarung ini? Ketika kekuatan jiwa habis, Sui tidak punya pilihan selain menyerah. Tetapi pada saat dia menarik kembali kesadarannya, dia melihat pemandangan yang aneh. Di kedalaman kegelapan yang tak berujung, dua lampu diam-diam menyala. Tapi hanya sesaat, seperti aliran cahaya, menghilang dalam sekejap. Semuanya kembali ke kegelapan. Itu, sepertinya sepasang mata. Sui terkejut. Dengan hati-hati mengingat detail dari dua sinar cahaya, tetapi karena itu hanya sekilas pemandangan, Sui hanya bisa dengan enggan menyimpulkan bahwa itu sepertinya mata seseorang. Cerah seperti pedang. Mungkinkah ada seseorang di kedalaman kegelapan yang tak berujung? Kalau begitu, siapa orang itu? Hanya memikirkan ini, desahan terdengar dalam kegelapan, mengungkapkan kesepian tanpa akhir. Tubuh Sui menegang, dan tanpa sadar dia menarik kembali semua kesadarannya. Ketika dia melihat sarung pedang busuk dan berbintik-bintik di tangannya lagi, alis Sui tidak bisa menahan kerutan. Hal ini jahat. Sebelumnya, dia memiliki firasat kuat bahwa jika dia tidak menarik kesadarannya, bahaya yang tidak terduga kemungkinan besar akan terjadi. Sui selalu percaya pada intuisinya sendiri. Sekarang dia memikirkannya, sosok misterius dalam sarungnya pastilah karakter yang sangat berbahaya, dan bahkan dapat mengancam hidupnya sendiri. Aneh, mengapa kamu membiarkan dirimu mendapatkan sarung jahat seperti itu setelah melewati menara ke-9? Ini harus ditinggalkan olehku di kehidupan pertamaku. Setelah aku meninggalkan jalan para dewa kuno, aku mungkin bisa menemukan beberapa petunjuk dari Hebo. Sui menyingkirkan sarungnya. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai memulihkan kekuatan jiwanya. Seiring berjalannya waktu, dunia luar telah lama bergejolak, dan dunia sensasional. Di seluruh wilayah dewa kuno, berita bahwa Sui melewati 9 cobaan dan memecahkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar kemana-mana. Keluarga Qin kuno, ini sudah berakhir. Setelah orang itu menjadi dewa, dia masih bisa melewati menara dewa ke-8 dan ke-9, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan tempurnya cukup untuk menekan semua dewa ciptaan di zaman kuno dan modern. Ini adalah bagaimana melakukannya. Tokoh-tokoh besar dari keluarga Qin kuno semua berkumpul bersama pada saat ini, ekspresi mereka suram dan khawatir. Mereka pernah berseteru dengan Sui. Apakah itu Qin Wenxiao, imam kepala kedua dari kota inisiasi yang mati di tangan Sui? Atau keluarga Qin yang mati di bawah tangan Sui, mereka semua berasal dari klan mereka. Ketika Sui memasuki Gunung Tianjin di wilayah Dewa Kuno, klan Qin kuno mereka juga mengirim para ahli untuk pergi ke sana. Apa yang kamu takutkan? Dia Sui sendirian, beraninya dia memasuki klan kita. Seorang pria parubaya dengan rambut abu-abu panjang berkata tanpa ekspresi. Qin Wensu, dewa keberuntungan tingkat tinggi dari keluarga Qin kuno. Orang inilah yang memerintahkan tuannya untuk pergi ke Dewa Transformasi Xinghai untuk berurusan dengan Sui sebelumnya. Ya, keluarga Qin kuno kami selalu dilindungi oleh Huo Yuan Tianxun. Jika Sui berani melakukan pembunuhan, kami dapat meminta bantuan Huo Yuan Tianxun. Semua orang mengobrol dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Patriark Qin Mingfeng, yang telah duduk di kursi tengah, sangat diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Patriark,
Apa pendapatmu tentang ini? Qin Wenzu bertanya, dan semua orang memandang Patriark Qin Mingfeng. Qin Mingfeng, yang telah lama terdiam, mengangkat kepalanya, memandang Qin Wenzu, dan berkata, apakah stick drum dari genderang ketidakadilan ada di tanganmu? Tepat. Qin Wenzu mengangguk. Mudah ditangani, belum terlambat untuk menebusnya. Qin Mingfeng berbisik, Patriark, jika maksudmu, biarkan aku menyerahkan stick drum sebagai imbalan atas pengampunan Suyi dan menyelesaikan keluhan ini. Qin Wenzu mengerutkan kening dan berkata, bukankah ini menunjukkan bahwa keluarga Qin kita terlalu tidak kompeten? Ketika menyebar, bagaimana kekuatan utama di Dewa Kuno memperlakukan kita? Pernyataan itu menggemakan banyak orang. Kekuatan Suyi memang merepotkan, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa Suyi sendiri yang dapat mengancam keluarga Qin kuno mereka. Patriark Qin Mingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak cukup. Tidak mungkin menyelesaikan keluhan ini tanpa membayar darah. Semua orang tercengang. Apa yang dimaksud dengan Patriark? Itu hanya Suyi, mengapa begitu? Pada saat ini, Qin Mingfeng tiba-tiba bangkit, menatap Qin Wenzu, dan menghela nafas, Penatua ketiga, Anda seharusnya tidak tega menyaksikan keluarga Qin kuno kami mengalami kecelakaan, kan? Tentu saja, Qin Wenzu berkata dengan sungguh-sungguh, namun, apa maksud sang Patriark dengan mengatakan ini? Qin Mingfeng berkata dengan serius, aku akan menggunakan kepalamu untuk melindungi kehidupan seluruh klan. Wajah Qin Wenzu tiba-tiba berubah. Engah. Cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan sebelum Qin Wenzu bisa bereaksi, dia memenggal kepalanya. Qin Mingfeng mengangkat tangannya dan meraihnya, dan kepala berdarah Qin Wenzu jatuh ke telapak tangannya. Penonton terdiam, semua orang ketakutan dan tidak bisa mempercayainya. Tidak ada yang menyangka bahwa Patriark akan bertindak begitu kejam dan memenggal kepala tetua ketiga dalam sekejap. Qin Mingfeng melirik semua orang yang hadir dan berkata dengan sedih, ketidakadilan memiliki kepalanya, hutang memiliki pemiliknya, tetua ketiga pernah membuat kesalahan yang tak termaafkan, dan sekarang, dia mengorbankan kepalanya untuk membantu seluruh keluarga kami menyelesaikan krisis. Tempat itu mati, kematian yang terhormat. Semua orang saling memandang dengan cemas. Apakah ini pengorbanan? Itu jelas dipilih oleh Patriark sendiri. Tapi tidak ada yang berani berbicara. Setelah krisis klan diselesaikan, saya akan mengadakan pemakaman yang mulia untuk tetua ketiga, dan membiarkan semua orang di klan memberi penghormatan kepadanya. Qin Mingfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, namun, sebelum itu, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Lewati perintahku untuk mengeksekusi semua orang di klan yang terkait dengan tetua ketiga. Kerumunan itu ngeri. Membunuh tetua ketiga tidak cukup. Qin Mingfeng menghela nafas, sebelumnya, saya telah meminta bantuan Huo Yuan Tianzun, dan Tianzun hanya menjawab saya dengan satu kalimat, meminta lebih banyak berkah. Setiap orang. Sekarang, haruskah kamu tahu seberapa serius situasinya? Qin Mingfeng tampak rumit, bahkan Tianzun tidak berani campur tangan. Di Dewa Kuno, siapa lagi yang bisa bersaing dengan Suyi? Di aula, menjadi semakin sunyi. Hanya darah di kepala Qin Wenzu yang jatuh ke tanah dengan warna yang menyilaukan. Malam itu, Suyi ada di sini. Yang terlihat adalah kepala yang tertata rapi. Qin Mingfeng, Patriark klan Qin kuno, memimpin sekelompok orang untuk menunggu di sana. Generasi saya sudah tahu bahwa Yang Mulia akan datang, jadi saya sengaja menunggu di sini, hanya untuk bertobat dan menebus dosa-dosa Anda, dan mencari pengampunan Anda. Qin Mingfeng membungkuk dan memegang kotak batu giok di tangannya, di antara mereka, adalah stick drum dari genderang ketidakadilan, dan semua pendosa yang telah menyinggung Yang Mulia sebelumnya telah dihukum mati, dan semua kepala mereka ditampilkan di sini. Saat suaranya terdengar, semua anggota keluarga Qin kuno membungkuk dan memberi hormat serempak, kepala mereka tertunduk kagum. Dalam adegan itu, jika Anda membiarkan pembudidaya Dewa Kuno, saya khawatir Anda akan terkejut. Bagaimanapun, klan Qin dari klan kuno juga merupakan kekuatan teratas di domain Dewa Kuno. Tapi sekarang, sebelum Suyi datang ke pintu, dia sudah melunak terlebih dahulu. Suyi melirik penonton dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia datang ke sini, satu adalah untuk mengambil stick drum dari drum, dan yang lainnya adalah dia benar-benar bermaksud mengambil kesempatan ini untuk membersihkan keluarga Qin kuno. Saya tidak pernah berpikir bahwa pihak lain akan mengakuinya secara langsung. Dan dia juga menawarkan stick drumnya atas inisiatifnya sendiri, dan bahkan orang-orang klan yang telah menyinggung dia ditangani sendiri. Pada akhirnya, Suyi mengambil kotak giok dengan stick drum yang disegel dan berbalik. Berbicara tidak berguna, tidak perlu mengatakan apa-apa sama sekali. Terkadang, tidak berbicara adalah sebuah sikap. Sampai Suyi pergi, Qin Mingfeng dan seluruh keluarga Qin tidak bisa menahan nafas lega, merasa seperti mereka dipisahkan oleh kehidupan. Plakat di belakang beberapa pria besar basah oleh keringat dingin. Jika Suyi telah berjuang mati-matian sebelumnya, seluruh keluarga Qin kuno tidak akan cukup untuk membunuh. Untuk periode waktu berikutnya, Suyi seperti pengembara di dunia, berjalan di sekitar para dewa kuno dan berkeliling dunia. Alam dewa kuno sangat luas,
dan ada pembangkit tenaga listrik yang telah menghilang dari peradaban di masa lalu. Peradaban era yang berbeda melahirkan sistem kultivasi yang berbeda, tatanan era dan hukum yang berbeda, yang semuanya sangat cemerlang dan cemerlang di masa lalu. Semua ini membuat Suyi sering membuka mata, dan memiliki banyak pemikiran tentang Dao. Era berubah, dunia naik turun, bahkan jika sistem kultivasinya berbeda, tetapi semua cara mencari jalan, tetapi pada akhirnya tujuan yang sama. Mereka semua mencari alam yang lebih tinggi dan lebih kuat. Pada malam ini, bulan baru menggantung tinggi di langit. Suyi sedang duduk sendirian di tepi danau besar, memegang tongkat bambu di satu tangan, dan sedang memancing. Tiba-tiba, dia merasakan perasaan di hatinya, dan menyadari bahwa periode 1 tahun telah tiba, dan sudah waktunya untuk meninggalkan jalan para dewa kuno. Melihat kembali pengalamannya di jalan dewa kuno selama setahun terakhir, Suyi tidak bisa menahan perasaan naik turun dengan emosi. Saat itu, pancing sedang menganggur di malam hari, dan bulan baru naik turun. Ribuan mil air dan langit. Namun, meskipun pemandangan indah Liangchen bagus, pada akhirnya tidak sama. Sudah waktunya untuk pergi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2136. Sudah setahun sejak jalan untuk menjadi dewa dimulai. Pada saat ini, orang luar yang tersebar di jalan untuk menjadi dewa semuanya merasakan hal yang sama dengan Suyi dan menyadari bahwa sudah waktunya untuk pergi. Kota awal, sinar cahaya beredar, fluktuasi waktu dan ruang terus berkedip, dan sosok yang kembali muncul satu demi satu. Akhirnya tiba di rumah. Beberapa orang merasa seolah-olah mereka telah dipisahkan satu sama lain, dan mereka penuh dengan emosi. Meskipun saya baru memulai jalan percobaan selama 1 tahun, panen selama periode ini jauh lebih berharga daripada tahun-tahun pengasingan yang tak terhitung jumlahnya di dunia luar. Siapa yang bisa percaya bahwa hanya dalam 1 tahun, saya telah berhasil maju ke dua alam besar dan menjadi keberadaan peringkat Taixuan yang nyata. Beberapa orang bahagia dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang memasuki jalur para dewa kuno adalah karakter di bawah peringkat Taixuan. Di antara mereka, banyak orang telah memenangkan banyak takdir magis dalam uji coba tahun ini, dan kultivasi mereka telah meningkat dengan pesat. Kakak seniorku, dia tidak akan pernah kembali. Seorang wanita tampak sedih dan kehilangan jiwanya, dia mati untuk menyelamatkan saya. Jika saya tahu ini sebelumnya, saya lebih suka tidak membiarkan kakak laki-laki saya ikut dengan saya. Pernyataan ini membuat banyak orang terlihat sedih dan mengungkit hal-hal yang menyedihkan. Jalan pencobaan bukan hanya tentang kesempatan dan nasib baik, tetapi juga banyak pembunuhan dan bahaya yang mengerikan. Kerabat dan teman yang bepergian bersama mereka semuanya menderita di jalan pencobaan dan tidak akan pernah bisa kembali. Beberapa orang mendapatkan banyak, dan beberapa orang pulang dengan tangan hampa. Beberapa orang merasa bahwa perjalanan itu berharga, dan beberapa orang merasa sedih untuk kerabat dan teman yang terbunuh atau terluka. Bervariasi. Ini adalah jalan pencobaan, mereka yang benar-benar dapat hidup kembali hanyalah sebagian darinya. Hanya segelintir orang yang benar-benar dapat memenangkan kekayaan dunia. Feng Wuji, Bi Kongliu, Buddha Liansheng dan banyak tokoh seperti dewa lainnya juga kembali dari Huasen Xinghai satu demi satu. Sebagian besar dari mereka telah menjadi dewa, dan ketika mereka kembali, mereka segera menimbulkan sensasi dan menjadi objek banyak perhatian. Lihat, itu Suyi. Tiba-tiba, dalam suasana yang bising, seseorang berteriak dengan penuh semangat. Tiba-tiba, semua jenis suara menghilang, suasana tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua mata tertuju ke tempat yang sama. Di sana, sosok tinggi muncul di kehampaan. Jubah hijau berkibar, dan itu elegan dan berdebu. Ini Suyi. Tiba-tiba, berbagai gambar muncul di benak semua orang yang hadir. Beberapa orang ingat bahwa Suyi membunuh Qin Wenxiao, pendeta kedua, di kota awal, menekan sekelompok dewa. Beberapa orang memikirkan adegan berdarah Suyi yang bertanggung jawab atas perintah Zhou Su di lautan transformasi para dewa, membunuh semua musuh. Beberapa orang ingat bahwa belum lama ini, bencana ilahi yang tak tertandingi yang menyebabkan sensasi di jalan para dewa kuno dan menyebar ke dunia. Beberapa orang juga mengingat perbuatan legendaris Suyi yang memecahkan semua rekor 9 jalan surgawi agung di alam dewa kuno. Untuk beberapa saat, suasana menjadi semakin sunyi dan membosankan. Semua orang terlihat berbeda, ada shock, kekaguman, dan ketakutan yang mendalam. Ini seperti menyaksikan kedatangan mitos kontemporer. Suyi, nama ini, seperti sihir, membawa warna legendaris yang tak tertandingi. Bahkan mereka yang hadir pada tingkat yang sama yang telah menjadi dewa, ketika mereka menghadapi Suyi lagi, tidak bisa menahan perasaan kehilangan sentuhan. Jika dikatakan bahwa orang yang paling menarik perhatian di jalan menuju dewa-dewa kuno kali ini, Suyi pastilah yang tak terbantahkan. Setelah kembali ke kota awal, Suyi dan 3 pendeta utama, Lai Xingku, bertemu, dan kemudian mereka mulai mengorbankan stik drum keluhan dan memasukkannya ke dalam aturan sutian di kota awal. Pada hari itu, semua pembangkit tenaga listrik yang kembali ke kota awal seperti Suyi pergi. Sungai Era mengalir dengan deras.
Kerajaan Hari Abadi. Di depan punggung Dewa Kuno. Ini adalah pintu masuk ke jalan para Dewa Kuno. Saat ini, sudah ada banyak tokoh yang menunggu di sini. Di depan, hampir semuanya adalah dewa. Sebagian besar dari mereka berasal dari kekuatan utama di alam para dewa. Ada juga beberapa dari kerajaan Hari Abadi. Beberapa dewa yang paling kuat di antara mereka adalah dewa atas alam penciptaan. Hanya dalam 1 tahun, aku tidak tahu berapa banyak dari karakter anak dewa itu yang menjadi dewa. Dewa setengah baya dengan jubah piton berbicara. Setahun mungkin waktu yang lama bagi orang biasa. Tetapi bagi dewa-dewa ini, 1 tahun terlalu singkat. Anda harus tahu bahwa di masa normal, waktu bagi mereka untuk mundur sekali seringkali berusia ribuan tahun. Dewa-dewa itu memiliki penjaga Tao di sekitar mereka, dan mereka telah mempersiapkan dengan baik sebelumnya, jadi mereka tidak perlu khawatir tidak bisa membuktikan Taoisme dan menjadi dewa. Seseorang membuat kesimpulan, jalan para dewa kuno berjalan melalui ruang dan waktu yang menghilang di masa lalu, di dunia luar, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan jalan para dewa kuno. Bahkan Lord of God tidak dapat menyimpulkan apapun. Sehingga ketika membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan jalan para dewa kuno, para dewa yang hadir hanya bisa berspekulasi. Tiba-tiba, seseorang berbisik, saya tidak tahu apakah Bidat Suyi telah ditangkap dan dibunuh. Singkatnya, itu menarik banyak perhatian. Tidak ada kecelakaan, anak ini ditakdirkan untuk menderita. Seseorang membuat prediksi. Setahun yang lalu, Suyi juga memasuki jalan para dewa kuno. Pada saat itu, ada juga 9 dewa kerajaan matahari abadi, Ren Beiyu, Wen Xiao dan sekelompok dewa tingkat tinggi dari garis keturunan besar, dewa-dewa. Dengan barisan seperti itu, membunuh Suyi benar-benar semudah telapak tangan Anda. Mundur 10.000 langkah dan katakan bahwa bahkan jika dia cukup beruntung untuk kembali hidup-hidup kali ini, dengan orang-orang seperti kita, dia tidak akan lolos dari kematian. Seorang lelaki tua berjubah hitam berkata dengan acuh tak acuh, heboh yang misterius itu tidak ada di negara Hari Abadi sekarang. Dia tidak bisa menyelamatkan hidupnya seperti yang dia lakukan terakhir kali. Setahun yang lalu, ketika jalan menuju para dewa kuno dibuka, Suyi dikelilingi oleh kekuatan kehendak sekelompok dewa dan berada dalam situasi putus asa. Semua orang ingat dengan jelas bahwa heboh misterius yang muncul saat itu untuk menyelamatkan nyawa Suyi. Dan sekarang, heboh itu telah menghilang selama setahun, bukan di negara Hari Abadi. Saat berbicara, tiba-tiba, para dewa kuno meraung di kejauhan, dan kekuatan ruang waktu muncul, membangun portal besar di kehampaan. Segera, ada sensasi di lapangan. Semua orang berhenti berbicara dan melihat portal ruang waktu. Kemudian, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, siluet menyapu keluar dari portal ruang dan waktu satu demi satu. Padat, seperti ikan mas krucian menyeberangi sungai. Lapangan tiba-tiba menjadi hidup. Segera, Feng Wuji, Buddha Ziliansheng, Bikong Liu dan tokoh tingkat dewa lainnya juga keluar. Ketika mereka melihat bahwa mereka telah menjadi dewa, mereka yang sedang menunggu dewa tingkat tinggi di lapangan mau tidak mau menunjukkan kegembiraan. Apa yang membuat mereka aneh adalah bahwa sampai sekarang, 9 dewa surgawi dari kerajaan matahari abadi, Ren Beiyu, Wen Xiao dan dewa tingkat tinggi lainnya belum muncul. Apa yang terjadi di sini? Sebelum menunggu para dewa bertanya, mereka melihat sosok tinggi Suyi melayang keluar dari portal ruang dan waktu. Tiba-tiba, suara-suara terkejut terdengar satu demi satu. Bidat ini tidak mati. Hidup putra ini benar-benar cukup sulit. Apakah dia sudah menjadi dewa? Untuk sementara, para dewa atas yang sedang menunggu di sana semua menatap Suyi. Seperti menatap mangsa, Feng Wuji, Bikong Liu, dan karakter tingkat anak dewa lainnya semuanya berubah warna, dan dengan cepat mentransmisikan suara mereka untuk memberitahu para tetua di kamp masing-masing tentang apa yang terjadi di jalan para dewa kuno. Tapi sebelum mereka bisa menjelaskannya dengan jelas, sudah ada dewa tingkat tinggi yang tidak bisa menahan dan memindahkan Zhang Kong secara langsung, menghalangi jalan Suyi. Ini adalah lelaki tua berjubah hitam, dengan ekspresi acuh tak acuh dan mata yang menakutkan. Suyi, kamu tidak bisa pergi. Dia tidak segera bertindak, tetapi khawatir Suyi akan melarikan diri, jadi dia ingin menghentikan Suyi di sini, dan kemudian memutuskan apakah akan bertindak setelah mengklarifikasi situasinya. Ya, kamu belum bisa pergi. Melihat ini, dewa atas lainnya juga terlihat buruk dan memblokir area terdekat. Suasana di lapangan tiba-tiba menjadi mencekam dan mencekam. Semua orang yang hadir gemetar, dan semua dewa atas adalah pembunuh, menghalangi tempat ini, siapa yang tidak terkejut. Banyak mata yang memandang Suyi dipenuhi dengan belas kasihan dan simpati, bagaimana jika mereka kembali hidup-hidup dari jalan dewa kuno. Dikutuk untuk ditakdirkan. Namun, ada juga banyak tokoh besar di lapangan yang tidak bertindak. Mereka berkomunikasi dengan Feng Wuji, Bikong Liu, dan tokoh tingkat anak dewa lainnya untuk memahami situasinya. Jika aku ingin pergi, bisakah kamu menghentikanku? Suyi tertawa. Ada banyak orang di sini, dan terlalu berisik, dan dia tidak berniat untuk tinggal di sini. Mengatakan itu,
dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju kejauhan. Dalam hati, saya berpikir, kemana saya harus pergi untuk menemukan orang tua heboh itu? Oh, nada yang besar, lakukan saja perjalanan ke jalan para dewa kuno, beraninya kamu tidak menempatkanku di matamu. Pria tua berjubah hitam yang merupakan orang pertama yang mengirim wajahnya tenggelam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, jika kamu berani mengambil langkah lain, kursi ini akan membunuhmu. Ledakan, energinya yang kuat meraung dan menyebar, menghancurkan bumi, dan aura pembunuh yang menakutkan seperti badai, mengunci Su Yi dengan kuat. Melihat ini, para dewa atas lainnya semua siap menunggu, siap untuk bergerak. Mereka berasal dari faksi yang berbeda, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan orang tua Mopao membunuh Su Yi terlebih dahulu. Situasi ini juga membuat semua orang di ruangan itu gemetar ketakutan. Tapi Su Yi sepertinya tidak menyadarinya, dia mengangkat kakinya, mengambil langkah, dan kemudian berkata dengan ringan, "Ayo, bunuh aku." Ledakan, terjadi kegemparan, dan lelaki tua berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri lagi, dia mencibir, melompat ke langit, dan menamparnya. Telapak tangan ini, tanpa syarat, sepenuhnya memotivasi Dao Xing di tahap tengah alam penciptaan. Bukan karena takut pada Su Yi, tapi khawatir diganggu oleh pesaing lain. Benar saja, pada saat dia menembak, beberapa dewa berpangkat tinggi lainnya di tempat kejadian juga menyerang dengan berani, satu lebih cepat dari yang lain. Beberapa dewa tingkat tinggi bahkan lebih kejam, secara langsung mengorbankan harta dan melakukan teknik rahasia terkuat. Sialan, aku tahu mereka akan merebutnya. Orang tua di Mopao mengutuk diam-diam, tetapi untungnya, ketika dia mulai, dia juga menggunakan semua kekuatannya, dan dia yang paling dekat dengan Su Yi, jadi dia tidak khawatir diambil pertama oleh orang lain. Ledakan, dalam sekejap, dia telah mencapai Su Yi, dan telapak tangannya sekuat gunung, dan dia menamparkan Su Yi dengan keras. Di mata itu penuh dengan kesuraman. Pada saat ini, Su Yi bahkan tidak melihatnya, dan melambaikan jubah lengannya dengan santai. Ledakan, sosok lelaki tua Mopao yang dibantai tiba-tiba meledak ketika dia hanya berjarak 3 kaki dari Su Yi. Seperti kembang api yang tiba-tiba bermekaran. Merah panas, pedih dan mempesona. Di arah lain, para dewa tingkat tinggi yang bergegas membunuh Su Yi semuanya kaku dan ngeri. Hampir karena insting, mereka tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan hendak mundur. Tapi sudah terlambat. Melihat Su Yi menggelengkan kepalanya dan tertawa, dia melangkah maju, dan energi pedang yang kacau tiba-tiba muncul dan tersapu. Dalam sekejap, para dewa atas di arah yang berbeda meledak seperti kertas. Dipenggal di tempat. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2137. Dalam sekejap mata, 9 dewa berpangkat tinggi mati. Darah mengotori kekosongan. Semua orang tercengang di sana, kaget dan tersesat. Dewa atas. Di alam para dewa, dia juga orang besar kedua setelah Tuan Dewa, dan kekuatannya mengerikan. Di kerajaan hari abadi, bahkan di antara 9 dewa yang bisa disebut master, hanya Gama Buddha yang merupakan dewa tingkat tinggi. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya keberadaan ini. Dan sekarang, Su Yi mengambil langkah maju, dan dalam sekejap mata, dia membunuh 9 dewa atas. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Baru setahun sejak kita tidak melihatnya, bagaimana Su Yi bisa menjadi begitu menakutkan? Banyak orang menyadari bahwa dalam tahun yang singkat ini, transformasi luar biasa pasti telah terjadi pada Su Yi. Kalau tidak mungkin membunuh dewa berpangkat tinggi semudah membunuh ayam dan monyet. Orang-orang besar yang tidak pernah bergerak itu mau tidak mau berkeringat dingin, untungnya, ketika mereka tidak mengetahui situasi sebelumnya, mereka memilih untuk menonton dan tidak bergerak. Jika tidak, aku takut itu sudah mati. Untuk Feng Wuji, Lian Sheng dan figur setingkat dewa anak lainnya, pemandangan di depan mereka juga membuat kepala mereka bingung. Mereka memang telah melihat betapa menakutkan dan menantangnya metode Su Yi. Saya juga telah melihat adegan Su Yi memenggal sekelompok dewa tingkat tinggi di lautan dewa transformasi Xinghai. Tetapi pada saat itu, Su Yi menggunakan aturan dan perintah Zhou Su untuk membunuh musuh, yang tidak ada hubungannya dengan kekuatannya sendiri. Dan sekarang, ketika Su Yi membunuh dewa atas, dia tidak membutuhkan kekuatan eksternal sama sekali, membunuh dewa atas adalah pernyataan yang meremehkan. Ini mengerikan. Itu juga sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh karakter anak dewa itu. Apakah ada orang lain yang akan menghentikanku? Mata Su Yi menyapu penonton, dia melambaikan jubah lengan bajunya, dan menyingkirkan para dewa dan piala yang tersisa di tanah. Penonton terdiam, dan tidak ada yang berani menjawab. Bahkan, tidak ada yang berani menghadapi tatapan Su Yi. Itu membosankan. Su Yi menggelengkan kepalanya dan berbalik. Sampai sosoknya menghilang, suasana mematikan di tempat kejadian tiba-tiba pecah, dan itu benar-benar mendidih. Lalu apa yang terjadi dengan Su Yi? Hei, bagaimana dia bisa begitu kuat? Banyak yang bertanya dengan antusias. Bahkan orang-orang besar itu tidak bisa tenang, dan dengan serius bertanya kepada figur setingkat dewa anak itu, tidak peduli detailnya.
Setelah mengetahui tentang berbagai prestasi Suyi di jalan menuju para dewa kuno, semua orang terkejut. Sudah berakhir. Jika kamu ingin berurusan dengan putra ini di masa depan, aku khawatir kamu harus melakukannya sendiri dengan keberadaan tingkat dewa. Seorang pria besar berbicara dengan getir. Waktu telah berubah, orang-orang berbeda. Suyi sebelumnya, sebelum dia menjadi dewa, sangat menantang sehingga dia bisa membunuh dewa berikutnya dan dewa tengah. Dan sekarang, Suyi, yang telah kembali dari jalan para dewa kuno, telah selamat dari bencana ilahi yang tak tertandingi dan menjadi dewa setelah membuktikan Tao. Bahkan para dewa atas tidak cukup untuk melihat di depannya. Perubahan ini juga membuat semua orang menyadari bahwa mereka perlu memahami kembali dan mengevaluasi bahaya Suyi. Aku bahkan tidak bisa membayangkan kekacauan seperti apa yang akan dibawanya ke dunia ketika dia kembali ke domain dewa. Seseorang memiliki hati yang berat. Tepat setelah membuktikan Tao dan menjadi dewa, dia dapat dengan mudah membunuh para dewa atas. Jika dia diizinkan naik selangkah demi selangkah di jalan para dewa, siapa yang bisa menjadi lawannya di dunia di masa depan? Seseorang menghela nafas. Hal-hal ini di luar kendali kita, tapi aku bisa memprediksi bahwa ketika berita itu kembali ke dunia para dewa, keberadaan tingkat dewa itu tidak akan acuh tak acuh. Seseorang berkata dengan pasti, jika tidak, ketika Suyi ini benar-benar berdiri teguh di jalan Tuhan, dia ditakdirkan untuk menjadi Li Fuyu kedua. Li Fuyu. Tidak. Jika dia tidak mati, dia ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih menakutkan daripada Li Fuyu. Mendengar percakapan orang-orang besar ini, Feng Wuji, Lian Sheng dan tokoh-tokoh setingkat dewa anak lainnya saling memandang dengan cemas, merasa sangat tertekan. Mereka sudah lama kehilangan akal untuk membandingkan dengan Suyi. Tetapi melihat para dewa tingkat tinggi itu berbicara tentang ketakutan, kekhawatiran, dan kekhawatiran Suyi tentang keuntungan dan kerugian, mereka tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya di hati mereka. Hal yang sama berlaku untuk menjadi dewa. Tapi Suyi memiliki kemampuan untuk menekan dewa atas. Ayo pergi, saatnya untuk kembali ke alam para dewa, dan kita harus memberitahu sekte sesegera mungkin apa yang terjadi di jalan para dewa kuno. Berjalan. Segera, banyak dari orang-orang hebat yang hadir mengambil tindakan dan pergi bersama para putra dewa itu. Yang lain juga bubar. Pada hari yang sama, berita tentang jalan para dewa kuno juga menyebar. Untuk sementara waktu, kerajaan Matahari Abadi menjadi sensasi, dan ketika berita itu menyebar ke semua wilayah Sungai Era, itu juga menyebabkan kegemparan. Yang paling menarik adalah Suyi secara alami. Di rumah makan, Hebo tersenyum dan mengalihkan pandangannya, dan berkata, apakah kamu melihat bahwa, setahun yang lalu, dia masih membutuhkan saya untuk mengambil tindakan untuk menyelamatkannya dari bahaya. Sekarang dia telah membunuh dewa tingkat tinggi seperti ayam. Mengatakan itu, dia mengangkat gelasnya dan meminumnya. Di satu sisi, Luo Xuanji mengangguk dan berkata, bakat dan latar belakang teman Su sudah menjadi eksistensi yang paling menantang surga di masa lalu dan sekarang. Kecuali jika Tuhan mengambil tindakan, tidak ada yang bisa mengancamnya di antara para dewa dunia. Di sebelah Luo Xuanji, ada seorang pria berbaju abu-abu dengan pipi pucat dan kurus, dan rambutnya yang panjang berantakan. Dia adalah Kaisar Luo Qing. Namanya Qing Di. Dia dan Luo Xuanji adalah saudara dan saudari. Mendengar kekaguman Luo Xuanji yang tidak terselubung, Kaisar Luo Qing berkata tanpa ekspresi, dibandingkan dengan pendekar pedang itu, dia jauh lebih buruk. Wajah cantik Luo Xuanji sedikit berubah, jangan-jangan Hebo akan cemberut karena ini. Tanpa diduga, Hebo hanya tersenyum dan berkata, aku tidak bisa membandingkannya sekarang, mungkin aku tidak akan bisa membandingkannya nanti. Luo Qing tiba-tiba terdiam. Dia tidak bisa menyangkalnya, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, karakter seperti Suyi yang baru saja menjadi dewa dapat dengan mudah membunuh dewa tingkat tinggi. Kalian berdua tidak lagi terikat dan terancam oleh aturan dan ketertiban dunia, dan kalian bisa berjalan naik turun langit sesuka hati. Hebo mengangkat tangannya dan mengetuk meja, selanjutnya, aku akan memberimu pilihan. Luo Xuanji dan Luo Qing di keduanya menunjukkan ekspresi serius. Entah pergi sekarang, dan kemudian pergi ke langit, dan berjalan ke satu sisi. Hebo berkata dengan tenang, antarkan Suyi ke alam dewa, kirim saja dia ke alam dewa dengan selamat, dan aku akan memberimu kesempatan untuk mendekati sungai panjang takdir di masa depan. Pilihan apa yang Anda buat terserah Anda. Setelah mengatakan itu, Hebo mengambil kendi dan mulai minum. Luo Xuanji dan Luo Qing saling memandang. Sebelum Kaisar Luo Qing dapat berbicara, Luo Xuanji berkata tanpa ragu-ragu, Daois Su yang meminta senior untuk membantu saya dan saya bersatu kembali setelah selang kekekalan, apalagi mengirim Daois Su ke domain dewa, saya bekerja untuknya, dan saya juga ada di sana. Jangan berhenti. Kaisar Luo Qing tercengang, matanya melembut, dia menepuk bahu adiknya dengan ringan, dan berkata, pilihanmu adalah pilihanku. Hebo dengan dingin mendengus, oke, ini bukan tugas, kamu seharusnya beruntung membuat pilihan seperti itu. Bagaimanapun juga di antara para dewa di surga, tidak banyak orang yang memiliki kesempatan untuk mendekati sungai panjang takdir.
Luo Xuanji berbisik, "Senior, saya tidak ingin melakukan ini, saya hanya ingin membalas sesama Taois sesekali." Hebo mengangkat alisnya sedikit, terdiam sejenak, dan berkata, "Saya harap begitu." Mengatakan itu, dia berdiri. "Kalian tunggu di sini, aku akan berbicara dengan Suyi sendirian." Suara itu masih bergema, dan sosok itu menghilang begitu saja. "Saudaraku, kamu tidak akan menyalahkanku karena memilih begitu." Luo Xuanji berkata dengan lembut. Dia telah belajar bahwa selama bertahun-tahun ketika kakaknya terjebak di jalan para dewa kuno, dia telah mengalami penindasan tatanan reinkarnasi dan menderita semua kesulitan. Dan urutan reinkarnasi awalnya terkait dengan kehidupan pertama Suyi. Karena itu, Luo Xuanji khawatir saudaranya akan membenci Suyi. Kaisar Luoking menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, mereka yang lebih kuat dariku di jalan para dewa kuno semuanya selamat, dan ditekan oleh pendekar pedang dalam kegelapan tanpa akhir." Secara mengerikan, karakter sepertiku, di depan pendekar pedang itu, tidak berbeda dengan semut. Ekspresi mencela diri sendiri muncul di wajah Kaisar Luoking, dan aku sudah lama ingin memahami bahwa selama aku bisa melihatmu lagi dalam kehidupan ini, tidak ada yang hilang dari dunia sepenuhnya. Mata Luo Xuanji merah, dan air mata mengalir lebih dulu ketika dia ingin berbicara. Pada saat ini, dia tidak seperti penguasa daerah terlarang yang pernah mendominasi kota yang hilang, dan dia bukan lagi penyihir tak tertandingi yang membunuh orang tanpa berkedip. Rasanya seperti melepaskan pertahanannya dan kembali ke masa kecilnya ketika dia dan saudaranya saling bergantung satu sama lain. Tidak ada yang tahu bahwa alasan mengapa dia bisa bertahan dari peradaban era yang hancur dan selamat dari kekacauan ruang dan waktu ke dunia saat ini adalah karena bantuan penyelamatan nyawa saudara laki-lakinya Luo Qingdi. Pada awalnya, Kaisar Luo Qing bisa saja bunuh diri, tetapi dia menyerahkan kesempatan itu padanya. "Kenapa kamu menangis?" Kaisar Luo Qing mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Luo Xuanji, dan berkata dengan kasihan, "Kita seharusnya senang bahwa saudara dan saudari kita dapat bertemu lagi." Luo Xuanji mengangguk dan berkata dengan suara rendah, "Saudaraku, karena sesama Taoisu kita bisa bertemu lagi, jadi, apakah kamu setuju atau tidak, aku harus membalasnya dengan baik." Mata Kaisar Luo Qing rumit, dan dia mengangguk setelah beberapa saat dan berkata, "Oke." Di dewa-dewa kuno, ada sosok legendaris yang mengguncang peradaban berbagai era. Legenda itu dikenal sebagai alam keabadian. Kaisar Qing dihormati. Itu adalah Kaisar Luo Qing. Oleh sebuah aliran. Sebelumnya, kamu telah menonton pertempuran secara rahasia. Su Yi mengerutkan kening. Dia baru saja memikirkan kemana dia harus pergi untuk menemukan Hebo, dan tiba-tiba, lelaki tua malang ini muncul dari udara. Itu tidak benar, tapi aku tahu bahwa dengan kucing dan anjing itu, mereka tidak bisa menghentikanmu sama sekali. Hebo tertawa dan menjelaskan, "Tentu saja, jika bahaya benar-benar terjadi, saya pasti tidak akan berdiam diri dan menonton." Su Yi terlalu malas untuk putus dengan lelaki tua ini, dan berkata langsung, "Teman-teman lamaku itu sekarang berada di negara hari abadi ini." Apa yang dia bicarakan adalah Ye Chun Qiu, Xiao Ruyi, Voidwald, dan lainnya. Ketika dia pergi ke tanah matahari abadi sebelumnya, teman-teman lama ini tinggal di kota yang hilang untuk berlatih pengasingan. Ketika dia berada di alam dewa kuno, Su Yi telah memberitahunya untuk berharap bahwa Hebo akan mengambil tindakan dan membawa teman-teman lama ini ke kerajaan matahari abadi untuk bertemu. "Saya di sini," Hebo berkata, "ketika kita selesai berbicara, aku akan membawamu menemui mereka." Su Yi mengangguk, segera mengeluarkan kursi rotan, duduk dengan nyaman di dalamnya, mengeluarkan kendi, dan berkata, "Ini benar-benar waktu untuk obrolan yang baik antara kamu dan aku." Saat dia mengatakan itu, dia membalikkan telapak tangannya, dan sarung yang usang, busuk dan berkarat muncul. Mari kita bicarakan dulu, apa nama sarung ini? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2138. Hebo melirik sarungnya, tidak mengejutkan. Dengan kata lain, dia mengharapkan sarung ini muncul di tangan Su Yi. Sarung ini memiliki asal yang sangat istimewa dan telah bersamamu selama bertahun-tahun dalam kehidupan pertamamu. Hebo berkata, "Itu sendiri adalah barang terlarang, tapi, hanya kamu yang bisa mengendalikannya. Orang lain, tidak peduli siapa mereka, bahkan jika mereka mendapatkan barang ini, itu tidak akan berguna sama sekali. Dilarang, telah menemani generasi pertama selama bertahun-tahun. Sarung yang tidak mencolok ini benar-benar memiliki banyak hal untuk dilakukan." Su Yi berkata, "Untuk apa itu? Bagimu, itu tidak akan berguna untuk saat ini, tetapi di masa depan, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menggunakannya di domain dewa." Hebo berkata, "Bukannya aku mencoba membuat hal-hal menjadi misterius, tapi aku bahkan tidak tahu rahasia macam apa yang tersembunyi di dalam sarung ini. Aku hanya tahu bahwa dia sangat penting bagimu dalam mengejar jalanmu, dari para dewa." Su Yi mengerutkan kening dan berkata, "Lalu bagaimana Anda bisa yakin bahwa sarung ini dapat digunakan di domain dewa?" Domain dewa adalah tempat inti era ini, dan juga merupakan tempat terdekat dengan sungai panjang takdir.
Hanya di sana Anda dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kultivasi Anda selangkah demi selangkah. Hebo berjongkok di atas batu di satu sisi, jika tidak, jika itu ada di manapun di dunia, Taoisme Anda akan ditakdirkan untuk mandek. Dalam keadaan seperti itu, kamu hanya dapat memiliki kesempatan untuk menggali rahasia di sarung pedang di alam para dewa, kan? Su Yi berpikir sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan menatap sarung di tangannya, karena sangat misterius, itu masih barang terlarang, tapi mengapa sepertinya tembaga dan besi akan pecah, hanya saja mengerikan. Hebo berkata dengan marah, ini disebut terobsesi dengan diri sendiri. Ketika kamu menggali rahasianya, sarung pedang ini ditakdirkan untuk mengubah pembusukan menjadi sihir dan membutakan matamu. Su Yi tersenyum dan berkata, dalam analisis terakhir, ini adalah barang terlarang yang belum bisa saya gunakan. Mengatakan itu, dia telah menyingkirkannya. Kamu bisa berpikir begitu. Hebo menatap Su Yi dengan penuh arti, aku hanya bisa memberitahumu, waktunya telah tiba, barang selundupan semacam ini sangat berguna. Su Yi berkata, jangan bicarakan ini, aku selalu penasaran, apa identitasmu, apa hubunganmu dengan generasi pertama, mengapa kamu rela tinggal di era ini? Sebelum dia bisa selesai berbicara, Hebo menyela dengan senyum masam, ayo bicara perlahan, jangan terburu-buru, tapi, aku akan mengatakan sesuatu yang buruk. Aku tahu semua yang harus kukatakan, dan aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang apa yang seharusnya tidak kukatakan. Ini baik, Su Yi setuju. Waktu berlalu, di negeri siang abadi, tidak pernah ada malam. Keduanya duduk di tepi sungai bertanya dan menjawab pertanyaan, dan saat mereka berbicara, Su Yi mengerti banyak hal. Pertama-tama, Hebo adalah teman lama Dao besar di kehidupan pertama. Dia telah menemani generasi pertama untuk berjalan selama bertahun-tahun. Sampai kemudian, ketika reinkarnasi pertama dibangun kembali, Hebo diatur untuk melayani sebagai penerima reinkarnasinya, menunggu di sungai panjang era ini. Dengan kata lain, Hebo telah menunggu reinkarnasi dari kehidupan pertama yang dapat memimpin reinkarnasi untuk muncul di tahun-tahun yang lalu. Dan Su Yi adalah orang ini. Kedua, ketika Su Yi menjadi dewa ketika dia menjadi dewa, Die, yang tiba-tiba muncul dari kejauhan dalam ruang dan waktu yang tak berujung, dan selusin sosok misterius semuanya adalah makhluk yang melangkah ke sungai panjang takdir. Di antara mereka, Dai hidup di dunia ini, dan merupakan salah satu dari sedikit orang di alam ilahi yang telah menyentuh ambang sungai panjang takdir. Adapun selusin orang lainnya, mereka telah melangkah ke sungai panjang takdir, dan mereka telah berubah dari keabadian ke keabadian. Namun, karakter yang telah menginjakan kaki di sungai panjang takdir ini tidak dapat secara paksa mengganggu jalan para dewa kuno, dan mereka akan ditolak oleh Hebo. Adapun Hebo sendiri, dia memang eksistensi yang telah melangkah ke sungai panjang takdir dan telah membuktikan keberadaan alam abadi yang tak terukur. Tetapi, menurut Hebo, kekuatannya saat ini jauh kurang dari 10% dari puncaknya. Alasannya terkait dengan bencana abadi yang melibatkan nasib. Selain itu, kecuali dia bisa menyelesaikan luka Dao di tubuhnya, dia hanya bisa terus menjaga sungai panjang di era ini di masa depan. Saat membicarakan masalah ini, Hebo terlihat sangat sedih dan tak berdaya. Ini membuat Su Yi menghela nafas, bahwa alam abadi tanpa batas yang melangkah ke sungai panjang takdir masih akan dirampok, dan itu akan dikurangi ke tingkat seperti itu. Dapat dibayangkan bahwa semakin tinggi jalan, semakin berbahaya dan tidak terduga. Namun, sebelum Su Yi bisa merasakan emosinya, Hebo tanpa malu-malu mengusulkan agar dia berharap ketika Su Yi melangkah ke sungai takdir di masa depan, dia juga akan membawanya pergi. Su Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia baru saja menjadi dewa sekarang, dan dia masih tidak tahu bahwa tahun monyet dan bulan kuda akan memiliki kesempatan untuk menyentuh ambang sungai panjang takdir. Namun, dia setuju. Ini membuat Hebo terbelalak dan memuji Su Yi atas kebenarannya. Hal ketiga terkait dengan generasi ketiga Xiao Jian. Su Yi selalu ingin tahu tentang asal-usul Xiao Jian dan mengapa dia bisa hidup di jurang di ujung jalan menuju dewa-dewa kuno. Selain itu, dia juga penasaran, seberapa kuat Xiao Jian. Dalam hal ini, Hebo hanya memberitahu Su Yi bahwa itu adalah urusan Su Yi sendiri, dan sebagai orang luar, dia tidak akan terlibat dalam pertempuran yang sudah ditakdirkan antara Su Yi dan generasi ketiga ini. Namun, meskipun Hebo tidak berbicara tentang asal dan kultivasi Xiao Jian, dia memberitahu Su Yi bahwa di antara kehidupan Su Yi sebelumnya, kehidupan ketiga adalah yang paling mirip dengan yang pertama. Bahkan jalan yang dicari sangat mirip dengan dunia pertama. Berbicara tentang ini, ekspresi Hebo cukup rumit dan dia sangat emosional. Setiap kali saya melihatnya, itu mengingatkan saya pada kehidupan pertama Anda. Jika dia tidak mengalami perubahan besar saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi seperti kehidupan pertamamu di masa depan. Seperti selamanya, suara itu tiba-tiba berhenti, dan tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Tapi Su Yi sudah mengerti bahwa ilmu pedang yang diminta Xiao Jian pada generasi ketiga sebenarnya setara dengan berjalan di jalan lama generasi pertama.
Bahkan jika ada pencapaian yang tak terhitung jumlahnya di masa depan, itu ditakdirkan untuk sulit melampaui kehidupan pertama. Dan jalur pedang yang diminta Xiao Jian tidak ditakdirkan untuk menjadi apa yang ingin dilihat oleh generasi pertama. Lagi pula, alasan mengapa kehidupan pertama bereinkarnasi adalah untuk menemukan jalan yang lebih tinggi, dan Xiao Jian berjalan kembali di jalan lamanya, yang juga membuat reinkarnasi dan pembangunan kembali menjadi tidak berarti. Pada titik ini, Su Yi akhirnya menyadari bagaimana perasaan Xiao Jian saat menghadapinya. Mungkin, dia benar-benar tidak mau, sangat tidak puas. Lagi pula, setelah menjadi dewa, dia telah memulai jalan ilmu pedang yang sama sekali berbeda dari kehidupan pertamanya. Selanjutnya, Su Yi mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Sayang sekali, entah Hebo tidak tahu, atau dia tidak bisa menjawabnya sekarang. Hanya mengatakan bahwa waktunya telah tiba, Su Yi secara alami akan mengerti. Dalam hal ini, Su Yi tidak memaksanya. Sebenarnya, kamu tidak perlu memikirkan dunia pertama dan ketiga sekarang. Ini tidak ada hubungannya denganmu sekarang. Hebo berkata, yang harus kamu lakukan sekarang adalah pergi ke domain dewa. 30 tahun kemudian, zaman mitos gelap akan datang, dan semua turbulensi dan badai di masa lalu, sekarang, dan masa depan akan dipentaskan di dunia domain dewa. Singkatnya, domain dewa adalah medan perang utama zaman mitologi kegelapan. Siapapun yang bisa membunuh jalan berdarah di dunia yang kacau ini akan menjadi orang pertama yang mengakhiri kegelapan dan menentukan jalan dunia. Jika orang lain mendengar kata-kata ini, darah mereka akan mendidih. Tetapi Su Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik untuk menjadi nomor satu, tetapi saya berharap untuk memiliki lebih banyak musuh dao besar. Hebo berkata dengan aneh, jangan khawatir, maka kamu akan menjadi pelita paling terang di zaman mitos yang gelap itu, dan akan ada banyak musuh yang akan datang kepadamu seperti ngengat ke api. Su Yi menggosok hidungnya dan tertawa bodoh. Memang, dia bertanggung jawab atas reinkarnasi, dan dia memiliki benih api era. Tidak hanya generasi ketiga yang menganggapnya sebagai musuh, tetapi makhluk mengerikan yang telah ditekan oleh reinkarnasi dan yang menganggap reinkarnasi sebagai bidah telah ditakdirkan, untuk tidak membiarkan dia pergi. Selain itu, keluhan yang terkait dengan generasi kelima Li Fuyu dan generasi keempat Yi Daoxuan juga akan dihitung di kepalanya. Memikirkan hal ini, Su Yi tiba-tiba menyadari bahwa jika dia pergi ke domain dewa, dia mungkin benar-benar jatuh ke dalam situasi musuh di seluruh dunia lagi. Sebelum era mitologi gelap datang, kamu harus membuat dirimu lebih kuat sesegera mungkin, setidaknya, kamu harus memiliki kekuatan tempur untuk membantai Lord sesuka hati. Hebo berkata, dengan cara ini, mungkin kita hampir tidak bisa berdiri teguh di zaman mitologi kegelapan. Su Yi, apakah ini manusia? Bunuh Tuhan sesuka hati. Bahkan jika Li Fuyu berada di puncaknya, dia tidak bisa melakukannya. Dan ketika Anda bisa membantai para dewa sesuka hati, Anda hanya bisa berdiri teguh di zaman mitos kegelapan. Ini membuat Su Yi bertanya-tanya apakah Hebo melebih-lebihkan. Jangan percaya, setelah era mitologi gelap datang, semua tatanan yang melekat dan hukum besi akan hancur total. Pada saat itu, saya tidak tahu bencana dan krisis mengerikan seperti apa yang akan terjadi. Hebo menjadi serius untuk pertama kalinya, dengan ekspresi serius dan serius, yang paling penting adalah pada saat itu, Anda akan bertemu musuh sejati yang tiada taranya. Musuh yang tak tertandingi. Su Yi terkejut, kuat. Itu tidak akan lebih lemah darimu. Hebo berkata, begitu kamu membiarkan musuh lama itu memenangkanmu, di masa depan, kamu juga akan kehilangan kualifikasi untuk menentukan dunia. Dan ada lebih dari satu musuh lama seperti itu. Ketika Hebo mengatakan ini, dia menunjuk ke hidungnya, jangan mengira aku seorang yang khawatir, dan jangan berpikir bahwa aku akan mengalahkanmu. Ketika kamu melihat musuh lama itu di masa depan, kamu akan mengerti. Su Yi mengambil kendi dan menyesapnya tanpa berkata apa-apa. Hebo bermaksud baik, dan karena dia membuat pernyataan serius seperti itu, tidak diragukan lagi itu berarti bahwa musuh lama itu sangat tak terbayangkan. Bisa, untuk Su Yi, dia menantikan lawan seperti itu. Benar, tiba-tiba, Hebo sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, kamu harus berhati-hati agar tidak diserang oleh kekuatan karma generasi keempat Yi Daoxuan. Mendengar kata-kata ini tiba-tiba, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mengapa lelaki tua ini tiba-tiba berbicara tentang kehidupan keempatnya? Kata-kata ini seharusnya tidak diucapkan oleh saya, tetapi Anda telah memusuhi generasi ketiga Xiao Jian. Saya harus memperingatkan Anda sebelumnya tentang beberapa hal tentang generasi keempat Yi Daoxuan. Hebo tampak rumit dan menghela nafas. Yi Daoxuan, dia adalah pria dengan kehidupan yang keras, dan hidupnya bergejolak. Melihat jalan hidupnya, itu sangat sulit. Su Yi, mungkin, karena begitu banyak kesulitan dan pemborosan, Taoismenya adalah yang paling paranoid dan teguh. Hebo bergumam, aku masih ingat ketika dia begitu miskin sehingga dia dibunuh oleh banyak musuh besar dan harus melarikan diri dari alam para dewa, dan datang untuk berlindung di era Long River ini. Singkatnya,
Pada saat itu dia sangat menyedihkan bahkan aku tidak tega melihatnya, dan itu tidak berbeda dengan anjing yang berduka. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2139. Anjing yang hilang. Mendengar deskripsi ini, Su Yi mengerutkan kening. Apakah kehidupan keempatnya benar-benar menyedihkan? Ketika mengintegrasikan kekuatan Taoisme Li Fuyu, Su Yi pernah mengerti bahwa generasi keempat Yi Daoxuan juga mati di tangan para dewa. Dan Yi Daoxuan, bahkan setelah kematiannya, masih menanggung keburukan selama berabad-abad, dan dianggap sebagai iblis terkemuka di alam para dewa. Pada saat itu, Li Fuyu juga mengingatkan Su Yi bahwa keburukan yang dibawa Yi Daoxuan berasal dari dijebak dan disiram air kotor oleh para dewa. Tujuannya adalah untuk benar-benar merusak reputasi Yi Daoxuan. Tapi Su Yi hanya mengerti ini. Su Yi tidak tahu apa karakter Yi Daoxuan, asal-usulnya, dan pengalaman seperti apa yang dia miliki. Oleh karena itu, mendengar kata-kata heboh pada saat ini, dia sebenarnya menggambarkan Yi Daoxuan sebagai makhluk paling menyedihkan dengan nasib paling menyedihkan di dunia, yang membuat Su Yi sedikit tidak bisa mempercayai ini untuk sementara waktu. Di antara kehidupan sebelumnya, Su Xuanjun pernah menghormati Great Wild Kyushu. Penonton Zheng Jian menekan Dong Xuanyu, secara sewenang-wenang memerintah masa lalu dan masa kini. Wang Ye dikenal sebagai orang abadi pertama dalam ilmu pedang dunia abadi. Li Fuyu juga merupakan master pedang Lingsu yang paling misterius dan transenden di langit dan di atasnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa generasi keempat, Yi Daoxuan akan begitu sunyi dan sengsara. Bahkan Shen Mu, yang paling dibenci oleh Su Yi, pernah menjadi bakat yang sangat luar biasa dalam ilmu pedang, sehingga penonton akan mengakui bakat mereka, dan sedikit lebih rendah dari Shen Mu. Siapa yang mengira bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ada seseorang yang lebih buruk dari Shen Mu? Bagaimana, seberapa menyedihkan dia? Su Yi mau tidak mau bertanya. Hebo menghela nafas, hal-hal ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata. Kamu akan mengerti ketika kamu mengintegrasikan kekuatan karmanya. Setelah jeda, dia memperingatkan, alasan mengapa saya mengingatkan Anda adalah untuk tidak menertawakan Yi Daoxuan. Pikiran yang hampir tidak bisa dihancurkan itu tidak buruk. Bagaimanapun, jika itu adalah orang lain yang menderita kesengsaraan dalam hidupnya, aku khawatir itu akan berakhir lebih awal. Tapi Yi Daoxuan berbeda. Dia telah berjuang melawan takdir. Bahkan jika dia menghadapi perubahan yang paling menyayat hati, dia tidak akan menyerah pada dirinya sendiri untuk itu. Berbicara tentang ini, sentuhan kekaguman muncul di alis Hebo, jika bukan karena kematiannya yang malang, dengan pikiran dan kemauannya yang pantang menyerah, pencapaiannya di jalan tidak akan pernah berada di bawah Xiao Jian. Segera, Hebo menghela nafas lagi, sayangnya, dia menderita begitu banyak kesengsaraan dan nasib buruk dalam hidupnya, dan pada akhirnya dia mati sebelum dia bisa menghilangkan rasa malunya. Su Yi berkata, jika kamu melakukan apa yang kamu katakan, ini sangat disesalkan. Sebuah perseteruan darah yang belum pernah dilunasi, perseteruan seumur hidup yang tidak pernah putus, ambisi seumur hidup yang tidak pernah ditampilkan, orang dapat membayangkan betapa tidak rela dan marahnya dia pada saat kematiannya. Hebo berkata, saat ini, kamu mengatakan bahwa jika kamu memberinya kesempatan untuk hidup kembali, apakah dia akan merebutnya? Mata Su Yi menyipit dengan tenang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Hebo berbicara tentang Yi Daoxuan kepadanya. Tidak ada alasan lain, Yi Daoxuan adalah kehidupan keempatnya, dan cepat atau lambat dia akan mengintegrasikan kekuatan karma Dao Yi Daoxuan. Tetapi bagaimana jika Yi Daoxuan tidak bekerja sama? Bahkan, bagaimana jika dia bersikeras untuk menggantikannya? Sejauh menyangkut keadaan pikiran, saya tidak takut akan hal ini. Su Yi berkata dengan tenang. Dia dan Dao Karma Wang Ye menggunakan keadaan pikiran sebagai medan perang dan bersaing satu sama lain, tetapi pada akhirnya, dia masih menang. Dan dengan keadaan pikirannya saat ini, dia tidak takut untuk bersaing dengan Dao Karma dari Yi Daoxuan. Belum lagi, ketika dia mencoba Tianguan, dia pernah memurnikan hati yang memurnikan kekacauan. Ini adalah semacam jalan objek aneh yang khusus digunakan untuk meredam dan meningkatkan keadaan pikiran. Ketika disempurnakan, itu seperti lapisan perlindungan tak terlihat dalam keadaan pikiran. Bahkan jika Anda tertangkap basah dan menderita pukulan dari musuh, Anda tidak akan membiarkan suasana hati Anda jatuh. Pada saat itu, ketika memurnikan buah hati Chaos, Su Yi masih berspekulasi bahwa alasan mengapa dia meninggalkan objek aneh yang kacau di kehidupan pertama adalah untuk mencegah dirinya kehilangan pikirannya jika hal serupa terjadi di masa depan. Su Yi tidak menyangka dugaannya akan menjadi kenyataan, hal seperti itu benar-benar bisa terjadi. Yi Daoxuan dan kamu sendirian. Jika dia ingin menggantikanmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Hebo berkata, aku hanya bisa mengingatkanmu, dan tidak mungkin bagimu untuk menghadapi kekuatan karmanya. Masalah ini hanya bisa diselesaikan olehmu. Su Yi mengangguk. Posisi Hebo sangat sederhana, bila perlu, dia tidak akan ragu untuk membantu dirinya sendiri. Tapi begitu kontes antara dirinya dan kehidupan sebelumnya terlibat, dia akan menjauhinya dan tidak membantu siapapun.
Beginilah cara dia memperlakukan kontes antara dirinya dan Xiao Jian. Hal yang sama berlaku untuk pertempuran antara dirinya dan Yi Daoxuan sekarang. Selanjutnya, keduanya membicarakan sesuatu. Ketika berbicara tentang pergi ke domain dewa, Hebo memperingatkan Su Yi bahwa dia harus pergi sesegera mungkin. Alasannya sangat sederhana, begitu apa yang terjadi di jalan menuju para dewa kuno menyebar di alam para dewa, musuh-musuh itu akan membuat persiapan yang memadai sebelumnya untuk mencegat Su Yi dalam perjalanannya ke alam para dewa. Menakutkan. Tidak mengherankan, karakter tingkat dewa itu sangat mungkin menggunakan dewa dan keluar dengan kekuatan penuh. Bagaimanapun, Su Yi telah menjadi dewa, dan ancamannya terlalu besar, cukup bagi para penguasa dewa itu untuk melakukan yang terbaik dengan segala cara. Karena itu, semakin cepat Anda berangkat dan pergi ke domain dewa sebelum berita benar-benar menyebar, itu relatif lebih aman. Kamu pernah mengintegrasikan kekuatan Taoisme Li Fuyu, tetapi sekarang sudah ratusan ribu tahun sejak Li Fuyu bereinkarnasi dan dibangun kembali. Alam ilahi hari ini sudah berbeda dari ingatan Li Fuyu. Selain itu, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa meskipun zaman mitologi kegelapan belum tiba, ada banyak tanda kekacauan di dunia domain dewa, dan kamu harus waspada. Jangan berpikir bahwa domain dewa saat ini sama dengan apa yang kamu ingat. Ini akan memengaruhi penilaianmu tentang urusan dunia dan memicu pembunuhan yang tidak terduga. Hebo mengoceh dan mengatakan kepadanya dengan sungguh-sungguh, singkatnya, di masa depan, di alam para dewa, lebih baik tetap anonim daripada mempublikasikan tindakan Anda. Begitu Anda mengungkapkan identitas Anda, semua pembunuhan yang tidak terduga pasti akan mengikuti. Su Yi mendengarkan sambil tersenyum, tanpa ketidaksabaran. Dapat dilihat bahwa Hebo sangat mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Meskipun kata-kata itu agak melelahkan, bukankah suatu berkah untuk diperhatikan dan diinstruksikan? Setelah percakapan dengan Hebo, Su Yi bertemu dengan teman-teman lama seperti Ye Chunqiu, Xiao Rui, dan dunia terapung. Mereka berkumpul, bersulang dan minum bersama, dan mereka terhuyung-huyung dan bahagia. Mengetahui bahwa Su Yi akan segera pergi ke domain dewa, semua teman lama sedikit sedih dan sedih. Tetapi cara kultivasinya seperti ini, untuk mencari jalan mereka sendiri, mereka ditakdirkan untuk mengumpulkan lebih sedikit dan meninggalkan lebih banyak. Kita semua telah memutuskan bahwa kita akan tinggal di Sungai Era untuk berkultivasi di masa depan. Jika kita tidak bisa bergaul, kita akan kembali ke alam abadi untuk melihatnya. Ye Chunqiu berkata sambil tersenyum, kultivasi di Dao, langkah demi langkah, kami tidak bisa berjalan secepat Anda, kami hanya bisa meminta kata stabilitas. Su Yi berkata, itu sangat bagus. Sebelumnya, dia telah mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan zaman mitologi kegelapan, dan dia sangat berharap bahwa teman-teman lama ini tidak akan terlibat dalam beberapa tahun ke depan. Jika Anda tinggal di Jiyuan Changhe untuk berlatih, Anda setidaknya bisa mendapatkan perhatian dari Hebo. Jika Anda pergi ke alam para dewa, Anda pasti akan terlibat dalam era yang paling gelap dan paling bergejolak. Yang paling mengkhawatirkan adalah kamu. Alis dan mata Xiao Rui lembut, dan suaranya bergumam, pergi ke alam para dewa, kamu harus berhati-hati. Penampilannya adalah yang paling menawan dan cantik, cantik dan indah, dengan niat romantisnya sendiri di antara alisnya, dan sikapnya luar biasa. Duduk di sisi Su Yi pada saat ini, dia mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di bahu Su Yi. Su Yi dapat dengan jelas merasakan betapa lembut dan elastisnya kulit kecantikan di sampingnya yang lembut, dan ujung hidungnya juga memiliki aroma tubuh yang menyegarkan. Ketika Anda minum, dan Anda harus melakukannya dengan tangan dan kaki Anda. Su Yi tersenyum dan mendorong Xiao Rui, yang hampir meringkuk di atasnya. Xiao Rui memutar matanya dengan marah dan berkata, aku memberimu kesempatan untuk memanfaatkan ibuku, tetapi kamu benar-benar tidak berguna. Kerumunan tertawa. Su Yi menyentuh hidungnya dan tersenyum. Di akhir perjamuan ini, Su Yi meninggalkan semua harta tak terpakai yang terkumpul di tubuhnya kepada Ye Chunqiu dan yang lainnya. Itu juga termasuk sekelompok dewa dan harta ilahi zaman, direncanakan ketika teman-teman lama ini kembali ke negeri dongeng di masa depan, harta ini akan dibagikan kepada kerabat dan teman di negeri dongeng. Adapun dirinya sendiri, selain harta seperti tungku perbaikan surga dan pedang Jici, ada beberapa zat abadi dan beberapa serba-serbi yang tersisa. Misalnya, sarung yang ditinggalkan oleh generasi pertama, jimat rahasia yang diberikan oleh Sining, Del. Dini hari berikutnya, kerajaan hari abadi. Dalam perjalanan ke domain dewa, kalian berdua harus berhati-hati. Aku punya firasat bahwa akan ada banyak tikungan dan belokan di sepanjang jalan. Hebo dengan serius memperingatkan. Luo Xuanji dan Kaisar Luo Qing keduanya mengangguk. Dengan Taoisme mereka mengantar Su Yi ke alam ilahi, kecuali jika seorang tokoh tingkat dewa mengambil tindakan, orang lain berani mencegatnya, yang tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Oke, sudah waktunya untuk pergi. Tidak jauh, kata Su Yi. Dengan mengatakan itu, dia berbalik. Luo Xuanji dan Kaisar Luo Qing segera mengucapkan selamat tinggal kepada Hebo dan berbalik untuk mengejar Su Yi. Segera,
Ketiga sosok itu menghilang. Pergi ke domain dewa, perubahan drastis yang akan menumbangkan zaman juga akan dimulai. Saya hanya berharap, Tuan, dia bisa mendapatkan keinginannya, pedang akan membuka jalan hidup dan mati, jalan akan menentukan dunia, dan bunuh pedang tertinggi jauh melampaui masa lalu. Hebo bergumam dalam hatinya. Dalam hatinya, hanya satu orang yang bisa disebut dewasa. Itu adalah pertama kalinya. Berdiri di sana untuk waktu yang lama dalam keheningan, Hebo berbalik dan pergi. Pada hari yang sama, Sui meninggalkan kerajaan matahari abadi dan menuju ke alam ilahi. Sahabatnya adalah dua saudara laki-laki dan perempuan, Luo Qingdi dan Luo Xuanji. Di dalam Heaven Patching Furnace, ada juga monyet kecil. Pergi ke domain dewa, saya tidak tahu berapa lama untuk kembali. Dalam perjalanan, Sui mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Sepanjang jalan, tidak pernah melihat ke belakang. Ketika Tengjiao keluar dari Laut Biru, akan ada waktu untuk berubah menjadi naga. Hal yang sama berlaku untuk praktik. Melompat keluar dari kandang, dunia ini luas. Domain dewa adalah medan perang baru yang ditunjukkan oleh Sui Jianfeng. Dari sini, kita harus mencoba dunia dengan pedang, dan kita akan kehilangan semua keluhan kita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2140. Daerah Suci. Itu dibagi menjadi 4 benua besar, 33 alam, dan puluhan ribu pesawat besar dan kecil. 4 benua ilahi agung adalah benua ilahi kuno Brahma, benua ilahi Lingqiao, benua ilahi Nanhuo, dan benua ilahi Dongsheng. 33 alam terletak di luar 4 benua ilahi, seperti bintang-bintang yang melengkungkan bulan, masing-masing menjaga benua ilahi. Selain itu, ada tempat yang sangat istimewa di domain dewa. Senzu Dunia Tengah. Pada awal alam ilahi, benua ilahi bumi tengah dan 4 benua ilahi lainnya disebut 5 benua ilahi dari alam ilahi. Tetapi sejak dahulu kala, benua ilahi dunia tengah mengalami perubahan drastis, benar-benar runtuh dan tenggelam, dan diselimuti kekuatan tabu dan bencana yang tak ada habisnya. Sejak itu, benua ilahi dunia tengah telah menjadi area terlarang terbesar di alam ilahi, dan tidak ada yang bisa pergi ke sana lagi. Pada saat itulah 5 benua utama para dewa menjadi 4 benua besar. Selain wilayah ini, ada banyak tempat kuno dan misterius di dunia para dewa. Misalnya, medan perang tak berujung adalah tempat kelahiran sumber leluhur di awal. Makam pedang Tianxiu, tanah suci ziarah budidaya pedang di dunia. Di luar 9 langit dan awan, dewa dan iblis adalah abadi. Di bawah Jiu Yuan, semua roh tidak ada. Ada tempat-tempat lain yang tidak diketahui, reruntuhan kuno, daerah terlarang asing, dan sebagainya. Bahkan jika itu adalah keberadaan tingkat dewa, itu tidak dapat mengukur ukuran para dewa, mereka juga tidak dapat memahami semua rahasia para dewa. Pada saat ini, Sui dan rombongannya sedang dalam perjalanan ke alam ilahi. Domain dewa berada di atas langit dan dunia, dan itu sangat terpisah. Ada 2 cara untuk pergi ke domain dewa. Pertama, jadilah dewa setelah membuktikan Tao. Pada saat menjadi dewa, dengan kekuatan hukum zaman di ketuhanan, Anda dapat merasakan garis waktu dan simpul ruang yang terkait dengan domain dewa, dan Anda hanya perlu memindahkan kekosongan di sepanjang garis itu untuk mencapainya. Tetapi metode ini sangat tidak aman. Karena ketika Anda memindahkan kekosongan, Anda akan menghadapi berbagai bencana dan variabel yang tidak terduga, dan mudah hilang sepenuhnya, dan Anda tidak akan lagi dapat menemukan arah ke alam para dewa. Metode kedua adalah melakukan perjalanan dari kerajaan hari abadi ke alam ilahi. Di ruang dalam kerajaan hari abadi yang tak berujung, ada jalan bintang menuju alam ilahi. Jalan bintang itu disebut Jalan Bintang. Di sungai panjang zaman itu, banyak orang yang belum menjadi dewa akan memiliki kesempatan untuk diundang dan pergi ke dewa untuk berlatih selama mereka diakui oleh tokoh-tokoh besar di alam dewa. Nama Jalan Yingxing berasal dari ini. Pada awalnya, Feng Wuji, Buddha Ziliansheng, tokoh-tokoh setingkat anak dewa ini, juga datang ke negara matahari abadi melalui jalan penerimaan dan bimbingan. Apa yang diambil Sui dan yang lainnya saat ini adalah jalan untuk memimpin bintang-bintang. Ini adalah jalan panjang melalui ruang dalam yang tak berujung. Ini akan memakan waktu sekitar 1 bulan bagi para dewa untuk menyeberanginya. Selain itu, ada juga berbagai bahaya dan bencana di jalan ini untuk menarik bintang. Yang paling mengganggu adalah Xingxia Storm. Itu adalah bencana alam yang menyapu ruang angkasa yang dalam dan dapat dengan mudah menghancurkan para dewa. Selain badai Xingxia, ada bencana lain, seperti kesalahan ruang waktu, lubang hitam Xingxuan, pancuran bintang Streamer, dan sebagainya. Jika Anda tidak menjadi dewa, Anda tidak memiliki kesempatan untuk melewatinya. Secara alami, sulit bagi Sui dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka mengendarai perahu datar dan menjelajahi jalan menuju bintang-bintang. Kecepatannya tidak cepat, tetapi jelas tidak lambat. Dalam perjalanan ke domain dewa, bukan hal yang buruk untuk menjadi rendah hati. Di atas kapal, Sui sedang duduk di buritan, menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Pada saat ini, dia mengambil penampilan Xiao Jian,
mengenakan jubah kain, dengan wajah kurus. Seluruh tubuh mengungkapkan kultivasi yang termasuk dalam tahap awal para dewa yang lebih rendah di alam penciptaan, dan napasnya sangat biasa dan biasa. Bahkan aura hukum Tao ilahi yang telah ia kuasai, juga menunjukkan semangat yang elegan dan ringan. Ini adalah salah satu dari banyak hukum era yang telah dia lebur, disebut Xuan Xiao, dan merupakan kekuatan tingkat pertama. Selain itu, dia telah memutuskan bahwa kecuali dia menghadapi krisis yang tidak dapat diselesaikan, dia akan mencoba untuk tidak menggunakan kekuatan kendonya yang sebenarnya di masa depan. Daois sangat bijaksana. Kamu seharusnya tidak terlalu mencolok di sepanjang jalan. Luo Xuanji tersenyum manis. Penampilannya juga berubah, wajahnya cerah dan cantik, dan gaun merahnya diganti dengan rok kuning aprikot sederhana. Rambut putihnya yang seperti salju juga berubah menjadi cian gagak, dan dia diikat dengan santai di sanggul di belakang kepalanya. Pada saat ini, dia duduk di sana dengan indah, dan tubuhnya juga hanya menunjukkan nafas tahap awal penciptaan. Di haluan kapal, Kaisar Luo Qing secara pribadi mengemudikan kapal. Penampilannya tidak berubah. Dia berpakaian abu-abu, dengan sosok kurus, dan rambutnya yang panjang berantakan. Dia datang dari jalan para dewa kuno dan ditekan selama bertahun-tahun tanpa akhir, di dunia ini, tidak ada yang mengenalnya sama sekali, jadi tentu saja dia tidak perlu mengubah penampilannya. Pergi ke domain dewa, apa rencanamu, rekan Taois? Luo Xuanji bertanya dengan suara yang jelas. Singkatnya, Suyi dihentikan. Ya, ketika Anda pergi ke alam dewa, kemana Anda harus pergi untuk menetap? Dalam pikiranku, banyak tempat tiba-tiba muncul. Itu semua adalah tempat yang pernah dikunjungi Li Fuyu ketika dia berada di alam ilahi, dan ada juga beberapa tempat di mana Li Fuyu tinggal. Tapi segera, Suyi menggelengkan kepalanya. Ratusan ribu tahun telah berlalu sejak reinkarnasi Li Fuyu, dan tempat di mana dia pernah tinggal mungkin sudah lama menghilang. Dan Li Fuyu berlatih sepanjang hidupnya, seperti awan dan bangau liar, berkeliaran di dunia, hidup di tempat yang tidak ditentukan. Dia memotong semua gangguan dan sebab dan akibat, dan dia tidak menyentuh tubuhnya, juga tidak meninggalkan fondasi atau garis keturunan di alam para dewa. Bahkan kebencian hanya terkait dengan dewa yang dulu bermusuhan, dan tidak ada hubungannya dengan dewa lainnya. Singkatnya, pengalaman Li Fuyu selama hidupnya tidak dapat membantu Suyi sama sekali. Setelah berpikir sejenak, Suyi berkata, pertama temukan tempat di mana saya dapat berkonsentrasi pada kultivasi saya. Dia memang berniat untuk tertidur untuk sementara waktu. Sebelum zaman mitologi kegelapan datang, lakukan yang terbaik untuk meningkatkan Taoisme. Dan di domain dewa, tidak ada kekurangan tempat yang dapat memuaskan kultivasinya. Selain itu, aku harus mencari tahu beberapa hal. Suyi diam-diam berkata, murid Li Fuyu, Ning Xiu, terbunuh di alam ilahi, meskipun dia akhirnya menyelamatkan jiwanya, dia disandera oleh keluarga kuno, klan Feng, tempat Feng Wuji berasal. Kembali ke alam abadi, Feng Wuji mengambil jiwa Ning Xiu dan menukarnya dengan Suyi. Dan pembunuh yang menganiaya Ning Xiu terkait dengan kekuatan Buddha dan Tao bernama Kuil Yunji. Kuil Yunji, dengan punggungnya ke Sitian Lingshan, adalah salah satu kekuatan Buddha dan Tao yang melayani Sitian Lingshan. Suyi secara alami harus membalas dendam ini. Selain itu, di medan perang tak berujung domain dewa, ada beberapa teman lama Li Fuyu. Luo Yao, yang selalu menyebut Suyi sebagai saudara Tao, adalah salah satunya. Ketika ada waktu, Suyi juga akan pergi untuk menanyakan tentang medan perang tanpa akhir dan melihat kondisi teman-teman lama ini, akan sangat bagus jika mereka bisa bertemu. Tentu saja, setelah pergi ke domain dewa, Suyi masih memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu bertemu Sining. Ada hubungan yang sangat istimewa antara dia dan Sining saat itu di medan perang dunia abadi, Sining hampir mati untuk membantunya. Saat berbicara dengan Hebo lagi kemarin, Suyi juga secara khusus menanyakan tentang Sining. Pada saat itu, Hebo tidak mengatakan sepatah kata pun, menolak untuk menjawab, hanya mengatakan bahwa ketika saatnya tiba, dia akan mengetahuinya. Selain itu, Hebo menjelaskan bahwa di masa depan, tidak peduli apa, dia harus memperlakukan Sining dengan baik, jika tidak, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Jawaban seperti itu semakin membuktikan bahwa hubungan antara dia dan Sining jelas jauh lebih istimewa dari yang dibayangkan. Tiba-tiba, Luo Xuanji sepertinya menyadari sesuatu dan berkata dengan lembut, rekan Taois, sebuah kapal perang mendekati kita. Suyi menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa di ruang dalam yang luas, sebuah kapal perang besar dengan cahaya ilahi menyapu ke arah mereka. Kapal perang itu sebesar gunung suci, dengan paviliun dan paviliun di atasnya, yang benar-benar megah dan megah. Hanya dalam beberapa kedipan, kapal perang mendekat. Di garis depan kapal perang, seorang lelaki tua berjubah hitam berdiri di sana. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, matanya bersinar seperti listrik, menyapu ketiga Suyi di atas kapal, dan kemudian berkata dengan ekspresi pendiam. Tu Yufang, tetua ketiga dari sekte Tao Kai Yuan dari domain Dewa Lama, telah bertemu tiga rekan Tao. Ini adalah dewa di alam ciptaan.
Suyi melirik ke pihak lain dan berkata, apakah ada yang salah? Dia duduk di sana tanpa bergerak. Luo Xuanji juga duduk cantik dan tidak bergerak. Kaisar Luo Qing menghentikan perahu daun dan berdiri di sana dengan ekspresi kusam, seperti tukang perahu tanpa emosi. Reaksi seperti itu menyebabkan lelaki tua berjubah hitam yang mengaku sebagai Tu Yufang sedikit terkejut. Saya mengambil inisiatif untuk datang untuk menyapa, tetapi ketiga dewa yang lebih rendah ini berani memperlakukan diri mereka sendiri dengan acuh tak acuh. Segera, Tu Yufang tersenyum acuh tak acuh. Pada pandangan pertama, ketiga orang ini tampaknya baru saja menjadi dewa dan tidak tahu apa-apa tentang hal-hal di dunia para dewa. Di hadapan orang asing seperti dia yang datang secara tiba-tiba, adalah wajar untuk sedikit waspada. Memikirkan hal ini, Tu Yufang tersenyum dengan pikiran terbuka dan berkata, ini adalah takdir untuk bertemu satu sama lain. Saya pikir ini adalah pertama kalinya Anda bertiga pergi ke domain dewa. Apakah Anda ingin berjalan bersama kami? Su Yi hendak menolak. Di kapal perang, ada banyak suara. 3 rekan Taois, senior Tu adalah master dari sekte Tianyuan Dao. Jika mereka bisa berjalan bersama, akan ada lebih sedikit tikungan dan belokan di sepanjang jalan. Itu benar, ada bencana alam dan pembunuhan di mana-mana untuk menarik bintang. Jika kita bisa berjalan bersama, kita juga bisa saling menjaga. Su Yi mendongak dan melihat banyak sosok berjalan keluar dari kapal perang besar, pria dan wanita, semua memandang ke arahnya. Kebanyakan dari mereka adalah dewa-dewa yang lebih rendah pada tahap awal penciptaan. Ada juga beberapa karakter tingkat Taixuan. Dengan barisan seperti itu, sama sekali tidak ada ancaman sama sekali. Jangan khawatir, rekan Taois, semua orang pergi ke domain dewa untuk pertama kalinya, dan senior Tu berhati hangat dan bersedia membawa kami bersamamu. Ini jelas merupakan berkah besar bagi kami. Seseorang tertawa, yang lain juga mengangguk. Tu Yufang juga berkata saat ini, sejujurnya, saya berinisiatif untuk mengundang karena niat baik. Lagi pula, tidak mudah untuk menjadi dewa. Jika kecelakaan terjadi dalam perjalanan ke domain dewa, itu akan menjadi sangat disayangkan. Setelah jeda, dia melanjutkan, selain itu, selama mereka yang menjadi dewa memiliki sesuatu yang istimewa, jika mereka bertiga tidak memiliki tempat di alam para dewa, mereka dapat pergi ke sekte Tao Tianyuan saya untuk berlatih. Orang tua itu berjanji bahwa sekte Tianyuan Dao saya akan memberi mereka bertiga status dan perawatan mereka, dan saya tidak akan pernah membiarkan bakat dari ketiganya dikubur. Su Yi tercengang, dan Luo Xuanji saling memandang, baru kemudian dia mengerti bahwa Tu Yufang mengambil inisiatif untuk datang mengundang mereka, jadi ternyata merekrut mereka. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2141. Tak perlu dikatakan, banyak dewa dan karakter tingkat Taixuan di kapal perang adalah karakter yang telah direkrut oleh Tu Yufang. Ini juga biasa. Dalam uji coba jalan dewa kuno ini, karakter apapun yang bisa menjadi dewa dan kembali bukanlah orang teratas di generasinya. Di mata kekuatan kultivasi di alam dewa, para dewa ini secara alami menjadi suguhan manis yang layak untuk usaha mereka. Termasuk karakter pesanan Taixuan itu juga. Setiap tradisi membutuhkan darah segar. Di alam para dewa, mereka yang menjadi dewa juga merupakan gelombang manusia yang paling mempesona, jauh dari sebanding dengan mereka yang berada di alam para dewa. Tidak diragukan lagi, Tu Yufang dari sekte Tianyuan Dao juga menganggap mereka sebagai pendatang baru, yang baru saja menginjakkan kaki di alam para dewa dan ingin pergi ke alam para dewa. Bagaimana menurutmu tentang ketiganya? Tu Yufang bertanya. Tapi sebelum Su Yi bisa berbicara, raungan gemuruh tiba-tiba terdengar di kejauhan, menyebabkan kekosongan bergetar. Saya melihat labu hitam besar, bergerak melintasi kehampaan, bersiul ke sisi ini. Tidak buruk, ada 3 dewa tak bertuhan di sini. Di atas labu hitam, sekelompok orang berdiri. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut merah dengan jubah piton, memancarkan kekuatan luar biasa untuk menciptakan alam ekstrim. Itu juga Dewa Median. 3. Kuil Kaiyuan Daozong terlalu kecil. Jika kamu pergi ke sana, kamu pasti akan kehilangan bakatmu. Mengapa kamu tidak bergabung dengan Gunung Pedang Pinus Merah, kami dan menyimpannya untukmu di masa depan yang cerah? Setelah lelaki tua berambut merah itu tiba, dia langsung mengirim undangan ke Su Yi dan yang lainnya tanpa melihat ke Tu Yufang. Wajah Tu Yufang tiba-tiba menjadi suram, dan dia berkata, Pei Zhang yang lebih tua, kami datang lebih dulu. Apakah terlalu tidak autentik bagimu untuk melakukan ini? Pria tua berambut merah itu tersenyum dan berkata, mencuri orang, apa gunanya datang duluan? Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat matanya dan melirik orang-orang di kapal perang besar, dan berkata, jika Anda bersedia bergabung dengan Gunung Cisongjian saya, Anda bisa datang. Saya berjanji bahwa perawatan untuk Anda pasti lebih baik daripada bergabung dengan Tianyuan Daozong. Segera, ada keributan di antara penonton. Menggali sudut sekte Tianyuan Dao secara langsung, kita dapat melihat betapa kuatnya pria tua berambut merah bernama Pei Zhang ini. Pei Zhang, kamu lancang. Tu Yufang benar-benar marah dan membunuh. Kenapa, kamu masih akan bertarung denganku?
Pria tua berambut merah Pei Zhang tertawa, jika tidak, kau dan aku akan bertempur, dan aku akan menang, dan mereka yang menjadi dewa akan dibawa pergi olehku. Jika aku kalah, aku berjanji untuk segera pergi. Wajah Tu Yufang mendung untuk sementara waktu. Takut, Pei Zhang menghina. Tu Yufang menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika saya melakukannya, apakah saya akan takut? Namun, saya harus mengklarifikasi beberapa hal terlebih dahulu. Dia menunjuk Su Yi dan yang lainnya, dan berkata, tidak satu pun dari rekan Taois ini yang menyatakan bahwa mereka ingin bergabung dengan Sekte Tianyuan Dao saya. Apakah mereka pergi dengan Anda atau tidak tergantung pada mereka. Saya tidak dapat membuat keputusan untuk mereka. Adapun mereka yang berjanji untuk bergabung dengan Sekte Tianyuan Daoku, jika mereka mau pergi bersamamu, aku tidak akan memaksanya. Pernyataan itu membuat banyak kebisingan dan menggerakkan banyak orang. Su Yi tidak bisa tidak terkejut, gaya orang ini tidak buruk. Tidak ada tekanan pada orang lain, tidak memaksa orang lain untuk membuat pilihan, dan tidak menganggap orang lain sebagai harga pertukaran. Ini memang patut dipuji. Belas kasihan palsu. Pei Zhang mencibir, ketika kamu kalah, aku akan melihat, siapa yang tidak mau pergi bersamaku. Singkatnya, ancamannya penuh. Ekspresi semua orang di kapal perang berubah. Tidak diragukan lagi, jika Tu Yufang dikalahkan, bahkan jika mereka tidak mau, mereka akan dipaksa pergi oleh Pei Zhang. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ayo pergi. Jika dia berani menghentikannya, dia akan membunuhnya. Ini baik. Kaisar Luoking mengangguk. Adegan ini mengejutkan penonton. Tu Yufang tidak bisa tidak melihat ke samping, merasa sangat bingung, ketiganya. Tidak bisakah mereka melihat situasi di depan mereka? Pei Zhang tertawa terbahak-bahak, siapapun yang berani berhenti, bunuh siapapun. Ayo, aku ingin mencoba, di mana kalian berani? Ledakan. Kaisar Luoking mengangkat tangannya dan meraih Pei Zhang, seperti sedang memegang ayam. Penonton terdiam, dan orang-orang tercengang. Dewa Median ditangkap hidup-hidup seperti ini. Kamu sangat beruntung. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mati di tanganku. Kaisar Luoking berkata dengan lembut. Wajah Pei Zhang penuh dengan kengerian, dan dia membuka mulutnya untuk meminta belas kasihan. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi abu, dan gemerisik menghilang dari jari-jari Kaisar Luoking. Dewa menengah, abu, rasa dingin yang tak terlukiskan melanda hati semua orang seperti badai, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Baru pada saat itulah orang menyadari bahwa pria berbaju abu-abu, yang mereka anggap sebagai dewa, jelas merupakan makhluk yang luar biasa. Tu Yufang tersentak dan tercengang. Kakak, kamu terlalu banyak bicara. Luo Xuanji tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kaisar Luoking tertegun, dan berkata dengan hangat, oke, aku akan mengubahnya lain kali. Karena itu, dia telah mengemudikan perahu datar dan menerobos udara. Dari awal hingga akhir, Su Yi duduk di sana dengan nyaman dan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Tapi sikapnya yang acuh tak acuh dan tenang adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Keberadaan yang membunuh Pei Zhang dengan menjentikkan jarinya hanya memainkan peran sebagai tukang perahu, dan pemuda kurus itu tampak tidak mencolok, tetapi identitasnya pasti yang paling terhormat. Tu Yufang bergumam, untungnya, saya memperlakukan satu sama lain dengan sopan sebelumnya, dan saya tidak pernah kasar, kalau tidak. Berbicara tentang ini, seluruh tubuhnya gelisah. Jawabannya sudah jelas dengan sendirinya, jika dia baru saja bersikap kasar, dia pasti sudah musnah sekarang. Siapa ketiganya dan mengapa mereka begitu rendah hati? Saya tidak tahu, saya pikir itu adalah keberadaan yang menakutkan di domain dewa, kan? Di kapal perang, orang-orang membicarakannya. Di atas labu hitam, pembangkit tenaga listrik yang telah tiba bersama Pei Zhang sebelumnya semuanya tercengang. Pei Zhang sudah mati, yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Rekan Taois, mengapa kita tidak berjalan dengan mereka sebelumnya? Dalam hal ini, itu juga dapat disembunyikan dari mata dan mata orang, dan tidak mudah bagi orang untuk terlalu memperhatikan. Dalam perjalanan, Luo Xuanji mau tidak mau bertanya. Saya khawatir akan ada banyak gangguan dalam perjalanan ke domain dewa. Jika saya berjalan bersama mereka, saya khawatir saya akan menyakiti mereka. Su Yi menjelaskannya dengan santai. Dia duduk bersila di buritan dan mulai bermeditasi. Melihat ini, Luo Xuanji segera tutup mulut untuk menghindari mempengaruhi kultivasi Su Yi. Waktu berlalu cepat. 7 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Dalam 7 hari terakhir, mereka mengalami banyak bencana alam di sepanjang jalan, termasuk hujan bintang streamer, kesalahan ruang waktu, dan kabut ruang waktu yang aneh. Mereka akhirnya bisa melihat mengerikannya jalan ini untuk memimpin bintang-bintang. Bahkan Kaisar Luoking secara pribadi mengarahkan perahu, ketika menghadapi bencana alam itu, dia tidak berani menerobos, dan memilih untuk menghindar jauh. Satu-satunya kristal abadi yang tersisa hanya dapat mendukung kultivasi saya paling lama sebulan. Su Yi diam-diam membuka matanya dari meditasi. Pada awal percobaan, dia telah memperoleh ratusan kristal abadi,
dan kemudian selama dia bepergian dengan dewa-dewa kuno, dia memurnikan beberapa dari mereka. Sampai sekarang, hanya ada kurang dari 20 yang tersisa. Ini membuat Suyi merasakan urgensi untuk menjadi miskin. Tanpa sumber daya kultivasi yang memadai, dengan fondasi daunnya yang tak tertandingi, jika dia hanya mengandalkan kultivasi yang rajin dan latihan keras, dia mungkin tidak dapat menembus dunia selama ribuan tahun. Selama Anda mencapai domain dewa, ketika Anda dapat menyelesaikan masalah ini, hukum Zuxu di sana, yang diubah oleh tatanan zaman tertua, hanyalah nafas ilahi yang menembus langit dan bumi, dan dapat digunakan untuk kultivasi. Suyi diam-diam berkata, selama periode waktu ini, dengan pemurnian kristal ilahi abadi, kultivasinya di tahap awal alam penciptaan hanya satu langkah lagi dari menerobos ke tahap tengah. Ini bisa dianggap sebagai panen besar. Sayangnya, akan sulit untuk mengumpulkan harta tak tertandingi seperti kristal abadi di masa depan. Bahkan di alam para dewa, itu hanya ditemukan dalam tradisi Tao tingkat atas itu. Sambil memikirkannya, Suyi teringat sesuatu dan mengeluarkan botol giok. Botol giok berisi pil Jiusuan Duotian, dan hanya tersisa 3, Suyi mengeluarkan 2 dan memberikannya kepada Kaisar Luo Qing dan Luo Xuanji masing-masing. Pil ilahi semacam ini tidak akan banyak membantu kita untuk memperbaiki luka-luka kita. Anda harus menyimpannya, sesama Taois. Luo Xuanji menolak sambil tersenyum. Berbicara itu lebih baik daripada tidak sama sekali, selama bisa berperan, itu juga bagus. Suyi tidak bisa membantu tetapi mendorong pil obat ke mereka berdua. Dalam 7 hari terakhir, meskipun tidak ada hal berbahaya yang pernah terjadi, Suyi masih memiliki perasaan bahaya yang samar di hatinya, yang bertahan lama. Seperti sedang diawasi secara diam-diam oleh seseorang. Ini membuat Suyi tercengang, tetapi dia tidak bisa tidak waspada. Namun, tidak ada yang terjadi di jalan. Setengah bulan kemudian, menurut jejak kami, dalam 3 hari, kami dapat mencapai dunia domain dewa. Di atas kapal, Luo Xuanji berkata dengan penuh harap, ketika saatnya tiba, saya ingin melihat apa yang berbeda di dunia para dewa saat ini dibandingkan dengan dewa kuno. Dikatakan bahwa domain dewa hari ini adalah tempat terdekat dengan sungai panjang takdir, dan saya juga menantikan untuk pergi ke sana. Luo Qingdi berkata sambil tersenyum. Suyi sedang minum. Tetapi pada saat ini, rasa dingin tiba-tiba muncul di hatinya, menghasilkan pertanda bahaya yang kuat. Ini adalah, sebelum Suyi bisa mengerti, tiba-tiba, di kejauhan, sebuah suara tua yang serak datang. Tapi kamu, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Pada saat ini, Kaisar Luo Qing dan Luo Xuanji tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas. Ledakan, kekosongan di kejauhan tiba-tiba menjadi bergejolak, dan cahaya seperti galaksi yang indah menyebar seperti air pasang, menutupi langit dan matahari. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah perak dengan wajah jernih. Ketika dia berjalan, cahaya ilahi perak yang menyilaukan muncul dari bawah kakinya, mengaduk 10 arah dan membuat kekosongan bergetar. Nelayan, Suyi mengenali identitas orang itu sekilas, itu adalah lelaki tua yang ada di tingkat master pengadilan spiritual. Tidak diragukan lagi, bahkan jika mereka menutupi napas mereka dan mengubah penampilan mereka, mereka tidak dapat melarikan diri dari pencarian musuh, dan didekati oleh pihak lain. Suyi, kita bertemu lagi. Orang tua yang pintar itu membuka mulutnya sambil tersenyum. Masih ada jarak yang jauh, tetapi matanya seperti matahari dan bulan, menatap tajam ke arah Suyi. Suyi dapat melihat sekilas bahwa ini bukan kehendak nelayan, tetapi dewanya. Seorang guru ilahi puncak yang telah selamat 9 kali dari kesengsaraan penyempurnaan Dao dan dapat disebut alam kesempurnaan besar abadi. Ketika dia berbicara, lelaki tua Lingji itu melirik Luo Xuanji dan Luo Qingdi. Jika saya tidak salah, ini adalah Luo Xuanji, penguasa kota yang hilang. Siapa ini? Dia terlihat sangat akrab. Mata lelaki tua yang pintar itu berkilat, seolah ingin melihat detail Kaisar Luo Qing. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.